Kita sampai mana pelajarannya? Aida. Halaman. Jadi, ya, amalan sepanjang siang dan malam. Coba dibalik sedikit halaman 56. Habis waktu duha kita disuruh ngapain? Di antaranya kemarin yang pertama A adalah menuntut ilmu. Balik lagi, ya. Dibalik lagi di kepet halaman 59. Halaman 59. Yang pertama adalah menuntut Ilmu. Ilmu kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang harus kita pelajarin adalah menuntut ilmu. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang menjadikan kita lebih tahu mana baik, mana buruk, ya. Dan juga ilmu fikih, ilmu akhlak dan lain-lain. Tapi nggak usah belajar ilmu mazhab yang macam-macam. Cukup satu mazhab, yaitu kita mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Oke, saya lanjutkan di halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sepanjang siang selain menuntut ilmu adalah aktif beribadah. Apabila Anda dapat melaksanakan apa yang tersebut di atas dengan baik, maka hendaklah diimbangi juga dengan beribadah kepada Allah secara aktif. Ya, selain menuntut ilmu, ngaji sana, ngaji sini, majelis sana, majelis sini, ibadah jangan lupa. Ini majelis sana, majelis sini, tapi dia ketinggalan sholat, tapi dia kagak puasa saking capeknya. Puasa Ramadan, dia bukan puasa sunnah. Atau dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Ini nggak boleh. Maka hendaklah diimbangi dengan beribadah kepada Allah secara aktif. Bentuknya macam-macam, bisa zikir, baca Al-Quran, maupun melaksanakan sholat sunnah. Juga lakukanlah amalan-amalan yang pernah dilakukan para ulama terdahulu yang soleh, yang mulia dalam pandangan agama. Ini semua tidak lain agar Anda dapat mencapai derajat yang tinggi dan luhur. Ya, jadi kita disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, makanya ibadah itu macam-macam. Allah tahu kenapa ibadah itu ada macam-macam. Kenapa ibadah itu ada macam-macam? Ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ada zikir, baca Quran, ada ini, ada itu. Kenapa? Karena manusia bosenan. Makanya dibikin ibadahnya macam-macam. Kalau enggak, maka ya udah bosan deh pasti. Ya, kita baca itu aja bosan. Makanya ganti-ganti. Disuruh baca Quran doang nggak bakal bisa. Masuk sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita yang baca. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa tawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selain melakukan aktif ibadah, yang ketiga juga kata Imam Ghazali, di sela-sela waktu maka isi dengan melakukan amal kebaikan. Ya, berupayalah untuk selalu memberikan pertolongan pada sesama. Pertolongan itu hendaknya diutamakan kepada sesama muslim, orang yang saleh dan para ahli fikih, dan berkhidmatlah pada para ahli tasawuf, ulama, dan perbanyaklah sedekah. Berilah makan dan minum pada fakir miskin, jenguklah mereka yang sedang sakit, dan antarkan jenazah sampai ke liang lahat. Itulah amal kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi selain kita belajar iya, terus ibadah iya, maka melakukan apa? Banyak melakukan amal baik. Ya, nolongin orang lagi butuh apa kita tolongin. Ya, lagi ada kesusahan kita kasih. Ya, atau lagi sakit kita jenguk. Ada yang meninggal jenazah, ya, kita takziah. Ya, kita datang melayat. Nganter jenazah hanya khusus lagi ingat-ingat. Kalau perempuan takziah di rumah. Ya. Nah, itu termasuk daripada kebaikan-kebaikan. Ada yang pulang umroh haji kita datang. Kalau sakit jenguk. Banyak amal kebaikan. Di antaranya apa? Kayak kita lagi jalan, naik motor atau jalan kaki. Kalau mobil sih nggak mungkin berhenti ya, jarang banget gitu maksudnya. Kalau naik motor atau naik jalan kaki, kemudian lewat ada ranting pohon, ya, atau ada apapun terus kita singkirin, ya kita pindahin, itu jadi sedekah, itu termasuk pahala amal baik, ya. Kalau ranting pohon, kalau kecil, kalau mobil kan biasanya sama dia, ya, kecuali kalau gede, baru dia bakalan berhenti. Kalau kita naik motor kan takut orang kenapa-napa atau pejalan kaki atau ada duri, ya, ranting pohonnya ada durinya kita pindahin, ya, atau ada apa kita, itu termasuk amal baik. Ya, jadi banyak banget amal baik, ya, yang bisa kita kerjakan, yang mendapatkan pahala. Di apa namanya, laminating, ya, fotokopi, ngasih duit, jadi pahala, ya. Nyediain sendal di masjid-masjid buat orang wudu, jadi pahala. Banyak, jangan pakai gini, Ustazah apaan sih pahala? Ya, pahala pakai nanya. Banyak, ya. Saking aja kita males mau ngapa-ngapain depan HP aja. Ya, jadi nggak kelihatan tuh pahala amal ibadah apa aja yang bisa kita kerjain. Padahal banyak sekali. Nah, itu amal kebajikan yang dari Allah SWT. Dalam beberapa riwayat disebutkan amalan-amalan itu lebih utama bila dibanding dengan amalan sunnah lainnya. Sebab amalan itu lebih punya arti bagi sesama, lebih memiliki nilai solidaritas yang tinggi, ya. Kadang kalau misalkan kita ibadah tapi tetangga rumah kita, samping rumah kita agak makan, nggak diperhatiin, sholat aja kita, ya, sampai segitunya, sampai makanan kita wangi, dari dapur udah wangi, ini tetangga kita nggak ada kabarnya, ya Allah, kesian. Sampai misalkan jangan sampai kemarin saya baru lihat berita, ya, ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mandi, dan itu yang menemukannya dalam keadaan sudah mengering. Bayangin udah berapa lama, ya, kok bisa sampai udah mengering jasadnya, berarti udah ada bulanan kali, sebulan kali ada. Nah, ini pada kemana tetangganya? Ya, di Jakarta tuh kadang apa? Komplek. Ya wallahualam tujuh apa enggak, mungkin di kamar mandi ketutup. Terus dalam kamar mandi ada kamar ketutup. Ada ruang TV ketutup. Ya, jadi semuanya ketutup, pas buka mungkin barulah gitu ya. Ya mungkin kalau basah, kalau tambah mengering mungkin udah wallahualam ya baunya gimana. Ya cuman maksudnya ini pada kemana gitu tetangganya, baru sampai ketahuan. Ya, kita tuh kadang hidupnya terlalu nafsi, ya, sampai nggak ketahuan gitu, ya, padahal tetangga paling nggak apa kabarnya, ini kemana ya, nggak pernah paling nggak kalau nggak kelihatan tuh ditanya, ini mah kita cuek aja, bodo amat, mau kerja mau majelis mau apa bodo amat, mau gimana kayak, ya, paling nggak ditanya ini kemana ya, nggak pernah keluar, apa sakit, apa kenapa, apa udah pindah, apa nggak ada, umroh apa haji, apa ke Amerika, ya, kali mana nih orang nggak ada gitu, ya, jadi paling nggak tahu, jangan sampai. Nah, itulah maksudnya dikatakan dalam satu riwayat, amalan baik terhadap sesama itu lebih baik daripada ibadah sunnah lainnya, daripada kamu mengerjakan sholat sunnah lain-lain, yang sebelah kelaparan, yang sebelah nggak tahu halnya gimana. Ini perhatikan, ya, melakukan amal baik. Kemudian apa? Di antaranya juga kata Imam Ghazali menyebut
menyibukkan diri mencari nafkah. Bila Anda dapat melakukan 3 hal tersebut di atas, salah satunya, maka pilihlah yang terakhir ini. Kalau emang nggak ada gitu ya. Bila Anda dapat melakukan 3 hal tersebut di atas, atau salah satunya, maka pilihlah yang terakhir ini. Pergunakanlah waktumu untuk mencari kebutuhan hidup. Bekerjalah untuk mendapatkan rezeki yang halal sebagai sarana untuk ibadah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari nafkah secara halal. Dengan demikian, maka Anda telah menyelamatkan kaum muslimin dan agama Islam. Apabila Anda bekerja dengan dasar ikhlas, maka Anda termasuk dalam ashabul yamin, mereka yang bahagia di sisi Allah. Ya udah, berarti pagi-pagi habis sholat duha ngapain? Nggak ada belajar, nggak ada majelis taklim, nggak ngapain, nggak ibadah, udah misalkan berbuat baik, udah ya udah misalkan kamu apa? Oh saya nggak bisa, ustazah nggak bisa pergi majelis taklim, karena kenapa? Ngantor, cari nafkah. Saya kerja, saya jualan, ustazah, jualan punya warung atau jualan di sekolah, ya jualan apa gitu, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting yang kamu kerjain adalah pekerjaan yang halal. Dengan pekerjaan yang halal mendapatkan rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal keluarga kita, maka itu menjadi sarana kita untuk ibadah, kuatnya kita untuk ibadah. Tapi kalau mencari rezeki yang haram, ya, dan masuk ke dalam tubuh kita makanan yang haram atau rezeki yang haram, maka otomatis tubuh kita mau tidak mau akan melakukan maksiat. Mau nggak mau, otomatis sendirinya melakukan maksiat. Ya, kalau ada makanan yang haram, jadi hati-hati. Harus yang halal, harus cari rezeki yang halal, uang yang halal, jangan dari yang haram. Nah, kemudian di sini dikatakan, orang yang makan dari rezeki yang halal maka dia menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kaum muslimin. Ya, kalau memang dia bekerja dengan dasar ikhlas, maka dia termasuk kepada ashabul yamin. Ya, yang mana yang ashabul yamin akan masuk surga di dalam surat Al-Waqiah. Ya, apa ayatnya? Ashabul yamin, ashabul yamin, bisa diterima dulu, ya. Itu ashabul yamin. Ashabul shimal, ashabul shimal, ada lagi ashabul orang-orang yang sebelah kiri. Ya. Nah, yang sebelah kanan mereka bahagia di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja bagian keempat ini boleh dilakukan bila benar-benar tidak bisa melakukan pada salah satu dari 3 bagian tersebut di atas. Tapi usahakanlah Anda dapat melakukan salah satu dari 3 bagian di atas. Ya, kalau nggak menuntut ilmu, kalau nggak beribadah, atau mengerjakan amal baik. Ya. Hal ini memang bukan alasan, sebab mereka yang bisa melakukan amalan pertama, kedua, dan ketiga adalah mereka yang bisa digolongkan masuk surga yang pertama. Itulah imbalan bagi mereka yang telah menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan mereka banyak orang-orang yang saya kantor, saya kerja, tapi saya sambil dengerin live streamingnya Ustazah Halimah. Ya, saya sambil belajar, boleh nggak? Boleh. Ya, kalau memang kerjanya nggak di depan laptop, nggak lagi meeting, sambil jualan lagi kosong, ya, lagi nggak ada orderan, nggak ada yang beli. Saya mau dengerin sambil ngaji, kan dapat manfaatnya. Habis sambilan, iya udah kelar nih Ustazah belajarnya, ngajarnya. Dan selesai, saya sambil pikir aja deh, sambil baca Quran. Subhanallah, dapat lagi pahala. Udah gitu ada orang minta tolong apa, saya tolongin, dapat. Yang ketiga, berbuat baik. Ya, jadi dia dapat 4-4-nya dalam mengerjakan satu, dapat 4. Bisa-bisa aja kalau kita mau. Ya, makanya orang-orang yang masuk ke surga yang pertama. Itulah imbalan bagi mereka yang telah menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Dari kacamata agama, mereka yang menyibukkan diri dari mencari nafkah secara halal adalah termasuk rendah golongannya. Ini kalau kita ukur dengan 3 tingkatan terdahulu. Ya, maksudnya kalau cuma cari, kalau cuma kerja, nggak ngaji, sholat enggak kadang, baca Quran enggak,
bantu orang enggak, kerja. Ini golongannya rendah sih, ya. Walaupun dia kerjanya mencari rezeki yang halal, paling enggak saya kerja Senin sampai Jumat, kan ada weekendnya saya ngaji, gitu. Kayak hari Minggu nih gini ngaji, ada orang minta tolong saya tolongin, ada waktu mabenar maghrib isya saya baca Quran, saya ngaji dan lain-lain, maka diisi waktunya. Ini kata dengan 3 tingkatan terdahulu. Adapun mereka yang terkena wujud syaitan dalam kacamata agama adalah mereka yang sama sekali tidak punya keutamaan. Aktivitas yang mencemarkan nama baik agama, menyakiti sesama adalah sekedar contoh saja. Setiap muslim hendaknya mampu memelihara diri agar jangan sampai terjerumus kepada kehancuran. Ya, jangan sampai udah nggak belajar, nggak ibadah, nggak nolongin orang, nggak kerja, terus ngapain? Isinya maksiat, nonton yang nggak benar, ngatain orang, nyinyirin orang, kerjaannya di tukang sayur ngomongin ibu-ibu yang lain, gosipin suami yang lain, atau matanya melirik-lirik suaminya orang dan lain-lain. Ini kan jadinya dosa. Kamu nggak ngerjain, nggak menuntut ilmu, kamu nggak ibadah, nggak nolong orang, nggak kerja, terus jadinya maksiat. Nah, ini masuk ke golongan teman-temannya setan, jangan sampai masuk ke dalam bujuk rayu setan. Dalam kacamata agama, manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, mereka yang selamat. Siapa? Adalah mereka yang selalu memenuhi perintah wajib dan menjauhi segala amar ma'ruf nahi. Ini orang yang selamat. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Dan kita masuk golongan orang-orang yang selamat. Ya. Apa yang Allah perintahin kita ikutin. Apa yang Allah larang kita jauhin. Ya, udah dikata bohong nggak boleh. Udah dikata ngomongin orang nggak boleh, masih aja, ya. Jadi apa yang diperintahkan Allah kita ikutin. Ada yang diperintahkan Allah bilang jangan makanan yang haram, nggak apa-apa dah dikit. Ada yang ngomong daripada saya nggak makan ustazah, ya kan ada makanan lain. Ada orang yang ngomong sama gini sama saya sih ngakuin dosa ya kayaknya ustazah. Kenapa? Soalnya saya waktu di sana di luar negeri, saya makan babi, kata dia. Emang gak ada makanan lain? Ada sih, cuma dia susah nyarinya gitu. Jadi aku makan babi aja. Astagfirullah. Orang kayak gak ada usahanya, terus kayak ya udah kayak rela-rela aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Ya, kalau udah diperintahin nggak boleh, jangan pakai ya udah deh nggak apa-apa dikit doang. Enggak. Ya, kalau masih ada obat-obatan yang halal, minumlah obat yang halal, jangan yang najis. Ibu-ibu kalau masih ada obat-obatan kapsul yang bagus yang emang gak najis, jangan pakai darah-darahan, jangan pakai cacing-cacingan, ya. Obat yang lain dulu, kalau emang darurat yang itu nggak mempan sama sekali, masih dalam keadaan yang begitu sakit, baru pakai obat yang itu, ya. Nggak bisa. Ad-darurat tubihul mahdud, kalau dalam keadaan darurat baru diperbolehkan. Tapi kalau nggak darurat nggak bisa. Ustazah saya lapar, bukan main, nggak ada makanan, saya di hutan. Terus ada makanannya apa? Nggak ada apa-apa kecuali ada anjing atau babi. Gimana? Kalau memang kamu untuk menyambung hidup, ya makan nggak sampai kenyang, sekedar suap 2 sampai sekiranya udah cukup. Kalau kita kan makan bakso, makan nasi goreng nggak berhenti sebelum kenyang. Kalau udah kenyang aja masih lanjut makan. Ya, kalau makanan yang begitu-begitu yang najis ya, sekedar menyambung hidup aja. Ntar kalau gak ada makanan yang lain tinggalin, itu najis. Jadi hukumnya dosa enggak kalau dalam keadaan darurat. Nggak ada apa-apa. Ya. Nah itu. Tapi kalau masih ada yang lain, tolong ya kalau ke restoran mana-mana nanya, jangan nggak nanya. Ya. Oh sekarang kan makanan macam-macam bu. Ya. Mau yang apa. Ya saya sampai nggak paham kadang makanan-makanan zaman
yang yang kadang belum dimasak, yang ada yang udah dimasak, dagingnya daging apa gitu ya. Nah itu harus ditanya, ini halal apa enggak. Jangan ustazah dagingnya halal, daging sapi, minyak-minyakannya, minyak-minyak yang dipakai ya, yang disediakan itu ya, maksudnya kecuali kalau memang restorannya sudah jelas-jelas restoran halal, itu pun kadang harus hati-hati gitu ya. Tapi kalau yang di pinggiran, yang yang udah tahu kita abangnya jelas orang Islam atau apa gitu ya, yang aman-aman aja sih ya. Atau di warteg saya asem doang, saya beli sih aman ya. Takutnya kalau yang di resto-resto gitu atau di tempat-tempat makanan, tanya ini halal nggak ya, jangan malu. Lu malu-maluin nanya aja lu, dibiarin kenapa ya, nggak ada salahnya nanya ya. Ke tukang kue tanya mana yang halal, lu repot banget sekedar kue aja pakai nanya gitu, kayak coklat vanilla ya, red velvet misalnya. Tapi tanya, ada yang pakai rum, ada yang nggak pakai rum. Sekarang mah zaman sekarang ya Allah, kalau hati-hati semua udah bablas deh ya, udah kecampur-campur ya kalau nggak hati-hati. Makanya nanya ya, orang bertanya nggak nanya sesat ya. Makanya nanya, mau dikata malu-maluin biarin aja, makan halal. Kalau di situ udah jelas, oh di sini bu ada yang nggak halal sih, tapi ibu mau belinya apa? Saya sih belinya nasi goreng doang, nasi goreng ayam ya, jelas bu halal kok, aman-aman. Nggak apa-apa bu, bantu sini, jangan masaknya, gorengan, piringnya, habis dia makan habis ada orang makan babi di piring kita, iya dicuci pakai sunlight, emang dicuci pakai itu, pakai tanah, boro-boro. Kokinya ya tangan. Makanya ya jangan. Kalau udah jelas-jelas itu ada restoran haramnya, jangan dimasukin. B1, B2, B berapa lagi pokoknya ya. Kemudian yang kedua, golongan yang pertama adalah golongan orang yang selamat, orang yang ngikutin perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, mereka yang mendapat laba atau untung. Siapa? Adalah mereka yang melakukan perintah wajib plus sunnah. Dengan melakukan yang sunnah, mereka selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjauhi segala kemaksiatan. Yang kedua, orang yang dapat untung. Yang pertama selamat aja udah. Karena kenapa? Dia ngikutin perintahnya Allah dan jauhin larangan, itu selamat. Tapi yang kedua dapat untung. Kenapa? Karena plus ngikutin sunnah. Ngerjain sunnah dikerjain, dapat untung. Ya. Yang ketiga, mereka yang merugi. Siapa? Mereka yang meremehkan segala urusan peribadatan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang ini rugi nih. Ya jangan sampai kita dijadikan orang ketiga. Ya, meremehkan, ngomongin orang nggak apa-apa dah, dikit bohong nggak apa-apa dah. Ya, nyobain ini nggak apa-apa dah, semuanya nggak apa-apa. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya dosa haram. Masuk ke masjid lagi head nggak apa-apa dah, mumpung Ustazah Halimah, mumpung Ustazah Fitria, ya lagi di dalam masjid nih gitu ya, majelisnya lagi mumpung kosong nih, bukan head udah nggak apa-apa dah sekali-kali tuh. Ya, kadang suka begitu. Ya, melegalkan sesuatu yang tidak legal, ya membolehkan sesuatu yang tidak boleh dalam syariat. Udah tahu jelas-jelas kamu head nggak boleh masuk masjid, kenapa jadi kamu masuk masjid? Cuman perkara buat kajian doang, dosa kamu selama duduk kamu. Ya, nah ini harus tahu. Jangan sampai kita meremehkan apa yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bila Anda tidak dapat mencapai tingkatan yang kedua, mereka yang mendapat laba atau untung, maka berusahalah untuk mendapatkan tingkatan yang pertama, adalah orang-orang yang selamat. Dan jangan sampai meraih tingkatan ketiga, adalah mereka yang rugi. Sebab Anda dapat mendapatkan kerugian yang besar di akhirat. Kerugian ini merupakan imbalan dan dalam hal meremehkan atau mengabaikan perintah wajib dan sunnah. Dalam pandangan kita, manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga juga. Siapa? Yang pertama, mereka yang bagai malaikat. Ya, dalam segala tindak tanduknya mereka menyerupai malaikat. Kiramul barah, malaikat yang mulia dan suci. Mereka suka menolong di saat orang yang memerlukan bantuan. Pertolongan yang diberikan dilandasi kasih sayang dan bermaksud meringankan beban orang lain. Mereka mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Ada orang yang kayak malaikat tuh, baik, tulus, ikhlas, agak ngarep, kagak cari muka.
orang baik, ya. Ada orang mau nolongin tapi mau cari muka, biar dilihat, biar diingin, biar dikata baik, biar dikata rajin. Enggak, emang dia ikhlas aja. Bahkan ada orang di jalan jatuh, dia gimana dia turun. Orang zaman sekarang kan jatuh tabrakan ngapain? Nonton videoin. Ada kecelakaan, ada ini. Baru-baru nolongin, ada orang jatuh sampai berdarah-darah. La ilaha illallah, saya deg-degan banget. Bukannya nolongin, main HP aja. Reportase. Ya. Ya. Ada orang yang langsung, ya, dia naik motor tiba-tiba ada orang kecelakaan, ada orang jatuh apa segala, langsung turun nolongin, ya, bawa ini ke bawa rumah sakit, panggil ambulan, panggil segala macam. Ini orang yang ikhlas, ya. Apakah dia cari muka? Enggak, ya. Emang dia benar-benar ikhlas karena Allah, ya. Semuanya balik lagi ke orangnya, pribadi orangnya. Ya, tapi ada orang-orang yang kayak gini, yang ikhlas karena Allah SWT. Melihat misalkan apa namanya, gotnya mampet, tiba-tiba ada yang ngebersihin. Bukan orang dari kebersihan, enggak, ada orang aja, ya, yang bersihin gitu. Ya, ikhlas aja, biar nggak mampet, biar orang kesianan kalau ini. Tuh, ya. Dia hanya mencari keridhaan Allah, ya. Bahkan orang yang alim, ya, Sayyidina Al-Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, beliau yang ibu-ibu kalau di Kulasa suka baca wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, itu doanya, ya Allah ya alim sultan, yang jadi menisan itu. Beliau untuk melatih hawa nafsunya, ya, beliau membersihkan kamar mandi toilet umum sepanjang malam, di malam hari, biar orang nggak tahu. Di malam hari dia masuk kamar mandi dibersihin toiletnya dengan niatan, ya Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati saya lihat orang ini orang yang, bayangin Bu, siapa ya ibu yang ibu kira nih orang alim deh, orang yang pakai imamah, orang yang segala macam, ya, yang siangnya dakwahnya, oh wow, umatnya banyak banget, jamaahnya, tapi malamnya begitu, ya, kayak nggak nyangka gitu, ya, malamnya masuk kamar mandi umum. Ibu-ibu mungkin yang sekarang ibu baru tahu, yang mungkin nggak tahu jadi tahu sekarang. Kemarin ada Habib Umar, ibu tahu, yang di Istiqlal, yang di Jawa Timur, ramenya bukan main, ya. Beliau itu seorang alim ulama yang masya Allah, ya, di Hadramaut, kemudian beliau dakwah Jakarta, dakwah di mana, dakwah. Beliau Syekh Bakar bin Salim kayak gitu kurang lebih, ya, seorang alim ulama, tapi setiap malamnya masuk kamar mandi toilet umum, nikatin gitu, ya, dengan niat, ya, kita mau boro-boro rumah sendiri aja, males banget kalau mandinya dikosekin, ya kan gitu, ya. Ini masya Allah dengan niatan apa, berito karena Allah Ta'ala, mintanya nggak lain, minta Allah, ya, minta keridhaan Allah, biar Allah bersihin hati saya. Orang mandang saya, orang ninggiin saya takutnya jadi sombong, bayangin orang begini, ya, takut jadi sombong. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim yang wudhu subuhnya pakai wudhu isya selama 40 tahun. Sholat subuh pakai wudhu isya. Tandanya beliau nggak tidur. Wudhu subuh, sholat subuh pakai wudhu, berarti nggak tidur. Ngapain? Sholat, ibadah. Lagi kita wudhu, jangan maghrib ke isya, paling mentok dah. Sholat isya pakai wudhu maghrib itu udah paling oke, udah kita. Kadang aja bablas, ya, apalagi mau wudhu subuh, aduh nggak mungkin, ya. Nah itu selama 40 tahun. Makanya orang-orang soleh itu, ya, masya Allah. Ada mereka yang bagai malaikat, ini manusia. Yang kedua, mereka yang bagai binatang. Dengerin. Yang pertama bagai malaikat. Maka cari teman yang kayak malaikat aja, ya. Ya, teman tuh macam-macam, ya, manusia tuh macam-macam. Ada yang kayak malaikat, ya. Ada yang kayak nih. Yang kedua, mereka yang bagai binatang. Mereka ini mempunyai perilaku seperti binatang, tidak bermanfaat terhadap sesamanya. Bahkan
kejelekan perbuatannya yang justru menimpa orang lain. Mereka itu tentu tidak mungkin bisa bergaul dengan orang yang tipe pertama. Juga kebanyakan orang yang kemudian bergaul dengan mereka sebab itu hanya akan menimbulkan kerugian saja. Yang berteman ya sesama binatang. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang kayak modelan nomor 2 gini, ya, berteman sama orang pertama, nanti orang yang kedua ngomong gini, lu so alim, lu so ustazah, lu, ya, lu jangan alim-alim jadi orang, ya. Yang kedua ngajakinnya majelis, yang pertama ngajakinnya majelis. Majelis nih duduk nongkrong, ya kalau bahasa Arabnya majelis itu nongkrong deh bu, ngopi-ngopi, ya ngopi, ya. Kalau yang majelis yang benar, ya. Kalau yang pertama ngajakinnya majelis, yang kedua ngajakinnya majelis. Ntar kalau yang pertama ngajakin yuk majelis yuk, belum rapi betul tiap hari majelis, ya, gitu. Kita majelis lagi. Bawanya jadi mudorot aja, bawa yaudah kita ngopi yuk, nongkrong yuk, abis itu ngomongin orang, tuh nggak tahu kemarin ceritanya sini. Sini berantem sama suami ya begini, wah rame udah. Bawanya mudorot aja, ngomongin orang aja, di sini jadi dosa aja, ya. Nah ini tipe yang kedua. Atau giliran, ayo jalan-jalan yuk, gue belum izin sama suami, lu repot banget pakai izin sama suami, udah gak usah izin. Nah ini tipe yang kedua nih, ya. Suami lu tuh rutin, lah ilaha illallah. Ya, ini ya udah zaman sekarang mah banyak udah begitu. Ya, jangan jadi yang seperti ini. Ya, kita harus kondisi jangan berdasarkan situ. Saya mau ngomong berdasarkan kenyataan. Ya, banyak yang begini soalnya. Ya, ada yang ngomongin izin dulu sama suami, ngomong, udah dimusahkan sama suami repot, tapi jalan-jalan aja. Gitu. Ya, banyak. Jadi kita kan istri, ya, dapat ridhonya dari suami. Kita masuk surga karena ridhonya. Kalau suami nggak ridho ya udah susah deh, ya. Jadi yang penting sabar, kuncinya sabar ekstra, ya. Itulah namanya hidup di dunia. Kenapa bu? Kalau nggak sabar apa? Mulai dari curhat ya. Curcol dulu. Oke lanjut ya, biar nggak lanjut curcolnya. Yang ketiga, mereka yang sebagai binatang buas. Waliyadzubillah, mereka dalam pergaulan diibaratkan sebagai binatang buas atau beracun dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Bahkan sangat diakui tindak kejahatannya. Ya, nah ini lebih parah lagi nih, jangan dideketin. Yang kedua aja kalau bisa nggak usah deketin, apalagi ya. Bukan sekedar ngatain, bukan sekedar nongki-nongki, ngomongin orang. Abis nongki-nongki lo nggak mau minum dikit. Minum apa? Ini bir, ya, bir berkop. Bir itu aman ya. Saya sempat shock sih awal-awal gitu. Pas pulang dari Hadromo dan zaman sana saya belajar, terus dipanggil lah gitu ya, dipanggil ceramah, dipanggil apa. Terus ada minuman-minuman. Misalnya saya itu bir, seru, masa ada bir di sini gitu ya. Enggak usah saya ini bir meletok dari jahe dan oh ya Allah kenapa namanya bir sih saya gitu ya. Saya shock sih awal. Besok kesini udah tahu deh bir Ketagihan. apa? Malah ketagihan ya. Enak rasanya. Ya. Nah ini temennya yang kayak binatang buas apa? Malah ngajakin ke yang benar-benar maksiat. Ya, maksudnya kayak minum dikit. Aida lu jalan sama gua ke diskotik. Aida begini begitu. Nah ini nih udah mulai mengarah-arah yang tidak baik. Ya. Atau suami lo kan lo begitu. Kita cari deh suami orang. Nah, jadi pelakor dah. Ya ini lagi. Ya. Dari temannya yang apa? Yang binatang buas. Yang temenin binatang buas. Ya, akhirnya kita dimakan. Ya, udah. Jadi di sini dikatakan apabila Anda tidak dapat mencapai tingkatan yang pertama, maka hendaknya jangan sampai masuk pada tingkatan kedua, apalagi masuk pada tingkatan sangat berbahaya. Tingkatan ketiga ini hendaknya dijauhi sebab ia hanya menimbulkan kemudaratan. Ya, kalau nggak bisa jadi malaikat ya udahlah yang baik-baik aja. Ya, saya mah nggak malaikat, nggak binatang, ya udah dan antara itu dan ya jangan sampai turun dah. Ya kalau bisa naik jadi malaikat, ya jadi kayak orang baik banget gitu ikhlas karena Allah. Tapi kalau nggak bisa jangan sampai turun ke binatang.
binatang buas. Dan bila Anda telah mencapai tingkatan pertama, maka jangan rela terjerumus pada jurang kehinaan. Jangan sampai setelah mencapai tingkat al-illiyin merosot pada tingkatan asfalas safilin yang paling rendah. Jangan sampai kita turun ke tingkatan asfalas safilin. Anda tentu akan mendapatkan keselamatan yang timbal balik. Tidak rugi dan merugikan, tidak untung dan tidak pula memberikan keuntungan. Tidak ada laba ataupun rugi dalam bergaul terhadap sesama. Ada pun upaya untuk mencapai tingkatan malaikat sepanjang hari hendaknya Anda isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Kalau pengen kayak malaikat, isi hari-harinya yang bermanfaat. Makanya orang-orang soleh tuh ya, nggak pernah waktunya tuh kosong. Ya, saya dengar ceritanya dari kemarin aja ya, Habib Umar datang, Bapak Nur datang. Beliau sepanjang di mobil itu nggak, kalau dia di mobil ngapain tuh? Dari sini mau kemana gitu? Ngapain di mobil? Saya mau tanya. Ngobrol, tidur. Ngobrol. Ada lagi? Udah itu 3. Ngobrol, main handphone, tidur. Makan. Lihat, makan. Ya. Orang-orang soleh, ya. Habib Umar yang kemarin banyak ceritanya. Beliau dari majelis satu ke majelis lain kan naik mobil, ya, jaraknya atau naik pesawat. Itu selama di perjalanan beliau buka kitab, ngajar, belajar, ya, atau beliau berpikir baca Quran atau zikir. Sama Abu Bakar juga gitu, kayak istrinya beliau. Kalau diundang di mobil suruh baca zikir, enggak boleh stop, ya. Kalau beliau nggak buka kitab, tapi kalau Habib Umar, ya, beliau buka kitab bu. Ya, ada muridnya di situ, ada siapa atau ada Habib yang paling dituakan, dia buka kitab kita ininya barokahnya gitu belajar. Jadi subhanallah isi benar-benar waktunya cuma dalam perjalanan aja bisa belajar, ya bisa bermanfaat. Makanya dibilang di sini, kalau mau upaya kita mencapai tingkat malaikat sepanjang hari, hendaknya diisi dengan aktivitas yang manfaat, baik dalam keadaan urusan dunia maupun yang akhirat. Semua itu tidak pernah lepas daripada pertolongan orang lain. Sebab manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan bantuan. Emang kita nggak bisa sendiri, tapi isinya harus manfaat. Kita membanyakan nggak manfaatnya bu. Ibu kalau misalkan introspeksi diri ya, dari pagi hari sampai ke malam, banyakan manfaatnya atau banyakan nggak manfaatnya? Enggak. Ya, banyakan zikirnya apa banyakan megang HP-nya? HP. Ya, emang kita begitu. Ya, masih gimana mau jadi malaikat, mau jadi tingkatan begitu. Kita juga bisa melatih diri kita sama HP aja. Ya, kayaknya 24 jam HP itu kudu di samping, paling nggak di samping mandi. Ya, masak, ngapain, bebenah, terus pegang HP lagi. Yang dilihat apa? Yang nggak bermanfaat. Status, TikTok, Facebook, kali apa, Shopee, apa, belanja, gitu ya, belanja apaan, banyak kan manfaatnya, ya, megang HP padahal di HP itu ada zikirnya, ada wiridnya, ada segala macam, jarang, bukan, ya, nah itu gimana nih kita berusaha menjadi lebih baik, ya kalau sosmednya dikit nggak apa-apa. Yang ditonton YouTube Ustazah Halimah, Masya Allah. Habis Ustazah Halimah kelar, buka di HP juga Quran, Masya Allah. Habis Qurannya kelar, dia dikiran atau apa, atau dengerin sholawatan buka HP juga. Itu manfaat isinya walaupun dengan HP, tapi isinya manfaat semua. Ya, nah itu. Kemudian ketika Anda mencari rezeki, sebaliknya didasari dengan niat agar bisa lebih khusyuk melakukan ibadah kepada Allah, tentu untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Oleh sebab itu, bila Anda berdagang, hendaklah dilakukan dengan penuh kejujuran, ya, juga kerja-kerja yang lain. Mau dagang, mau ngapain harus jujur, ya, dan juga niatin uang yang kita dapat buat apa? Tujuan akhirat, ya, buat ibadah, buat makannya jadi ibadah, buat bersih badan, jadinya apa? An-Allah fatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman dan lain-lain, ya. Nah itu lihatin, jadi contoh berkah. Apabila Anda hidup di tengah-tengah masyarakat tidak bisa memelihara ajaran agama, maka uzlah
atau mengisolir diri, menyendiri adalah lebih baik. Dengan uzlah Anda akan mencapai kebahagiaan hidup dan akan selamat daripada gangguan manusia. Tapi bila tidak tahan uzlah atau ragu-ragu, sebaiknya tinggalkan, sebab bila dipaksakan akan mengandung murka Allah. Ya, bila dalam uzlah tidak bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, lebih baik jangan dikerjakan. Ya, tidur bisa jadi. Memang daripada bergaul dengan masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan, lebih baik tidur di rumah. Bila di dalam pergaulan tidak mendatangkan manfaat, sebaiknya Anda jauhi. Ya. Jadi maksudnya kalau dalam lingkungan kita semuanya baik, bagus, bergaul, ya, bahkan kita diajak majelis, kita dikasih tahu ilmu, nggak apa-apa. Tapi teman kita malah nggak benar atau pergaulan rumah kita hancur, pindah dari situ kalau bisa. Kalau nggak uzlah, ya, menyendiri. Nggak bisa Ustazah menyendiri, orang rumah saya kebuka udah langsung apa kata kelihatan segala macam. Kalau nggak bisa udah tidur. Dengan kita nggak bisa menyendiri malah jadi mudorot, malah orang-orang ngapain, malah jadi diomongin, malah begini begitu, ibadah saya nggak khusyuk dan lain-lain. Ya udah tidur aja. Daripada aku tuh ngerumpi ngomongin orang, daripada maksiat mendingan tidur. Tidur yang mana dia menghindari maksiat itu jadi dapat pahala. Tapi bukannya tidur mau kerjanya, enggak. Ya, tidur kayak puasa, tidurnya orang puasa kan pahala. Ya, tapi tidurnya kayak gimana? Kalau dia malah nggak ngapa-ngapain, malah jadi maksiat, mendingan tidur deh. Ya, daripada dia maksiat. Tapi bukan artinya tidur mulu, mendingan ibadah, bangun ibadah, baca Quran dan lain. Kemudian dalam kacamata agama, bila seorang bisa menyelamatkan ajaran agama namun ia tidak memiliki amal kebajikan, maka ia dipandang hina. Oleh sebab itu, bila Anda tidur dengan niat untuk menyelamatkan agama, menjauhi maksiat dalam pergaulan, maka ia termasuk ibadah kepada Allah. Tidurnya jadinya ibadah. Sebaliknya, bila ia tidur disebabkan malas kerja, maka hal itu sudah termasuk perbuatan maksiat dan menjadi musuh agama. Jelas? Nah, ini adalah waktu-waktu ya yang harus kita kerjakan dari pagi sampai ke siang hari atau dalam satu hari. Siang itu ngapain aja, kalau bisa diisi dengan menuntut ilmu, terus beribadah kepada Allah, membantu ya mengerjakan amal baik, kemudian juga bekerja mencari rezeki ya. Jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Saya kan punya teman, temennya tuh suka share kayak gitu, makanya kita suka foto. Kan ada teman suka ngambil foto sembarangan, terus dia share ke sosial media gitu. Suka share foto? Foto ke sembarangan. Sedangkan kita keadaan kita tuh buka auratnya atau mungkin kita kelihatan apanya gitu. Apa itu dosanya itu kita bisa nanggung apa yang share-nya itu aja sih? Iya. Kalau misalkan kita lagi kumpul sama teman-teman, ya, habis kumpul sama teman-teman kemudian rambut kita kelihatan atau apa kelihatan kayak gitu ya, lagi namanya bercengkrama, lagi duduk-duduk gitu ya. Kemudian difoto, ya difoto itu di-share sama orang. Nah itu kita gimana? Kita ingetin, ya. Tolong dong foto saya dihapus, gitu saya kelihatan rambutnya, kelihatan auratnya dan lain-lain gitu ya. Jangan share foto yang itulah yang lebih ini aja yang lebih rapi, jangan saya ketutup. Nah kalau kita udah bilang dia tetap share dan nggak dihapus, dosanya nanggung dia, bukan kita. Dosanya yang nanggung dia, ya. Tapi kita udah usaha untuk ngomong, gitu, ya. Jadi kita udah ngomong, terus kalau dia masih belum hapus, maka yang berdosa adalah dia. Nah, ada lagi yang bertanya? Habisin. Iya sama, ya. Ini kan kalau suami yang mencari nafkah, kalau istri yang mencari nafkah sama, ya. Boleh. Istri mencari nafkah niatin untuk ibadah, niatin. Uang yang istri hasilkan dan yang diberikan kepada suami jatuhnya sedekah, dapat pahala. Tapi kalau yang diberikan suami pada kita jatuhnya namanya nafkah, itu wajib. Kalau kita jatuhnya pahala, sunnah. Itu boleh.
istri bekerja pun nggak apa-apa, yang penting atas ridho suami. Oke, ada lagi yang nanya? Ya. Misalkan ada yang meninggal Ustazah, sedangkan kita berhalangan hadir, terus kita titipin uang atau apakah dikata kita takziah apa gimana tuh? Iya, kalau memang kita berhalangan hadir ya, ada yang meninggal, kita nggak bisa hadir. Hadir takziah itu nggak harus di hari itu. Jadi boleh di hari kedua, ketiga boleh ya, atau sampai 7 hari, 40 hari masih boleh dikatakan. Andai kan jauh misalkan. Andai kata jauh, kita kasih duitnya boleh aja, niatnya kita nyampe. Kita telepon gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau kita kirim duitnya boleh. Ada lagi yang nanya? Jelas? Oke, cukup. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas mengenai persiapan untuk diri untuk sholat. Ya, persiapan diri untuk sholat. Allah akan sholat dan bisa di-Fatihah. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba tawsir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidayna rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wa judan manna la bintisabi minna bil mustafa rasuli ahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi adada sahbihi walhamdulillahi fil badri wal tanani. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu